Glory, haleluya Yesus, haleluya. Amin. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, glory, haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Oh, glory, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Layakkan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Amin, haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Haleluya. Layakkan, haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Hampiri tahtamu, layakkan ku memuji sembahmu, layakkan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Haleluya. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Amin. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu Bapa. Haleluya. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu Bapa. Layakkan, amin. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Glory, haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Layakkan ku hampiri tahtamu, layakkan ku memuji sembahmu, layakkan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Basuh hatiku Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu Bapa. Basuh hatiku, basuh
kerajaan sorga. Pagi hari ini hati kami melimpah dengan ucapan syukur, karena kami boleh kembali menikmati, merasakan anugerah-Mu yang baru buat kami. Kami ada di minggu yang pertama di bulan yang baru ini Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi yang semakin tidak membaik ya Tuhan. Tetapi kalau kami ada dalam keadaan yang baik, kami ada dalam keadaan yang sehat, kami mau katakan pagi hari ini, semua hanya oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu. Itu sebabnya pagi ini Tuhan, segala pujian, hormat kami berikan bagi kami Allah yang ajaib dan luar biasa. Itu sebabnya pagi ini Tuhan, kami percaya setiap kami jemaat-Mu yang datang di dalam rumah Tuhan, tidak ada motivasi yang lain, tidak ada hal-hal yang kami inginkan ya Tuhan, selain kami rindu memuji memuliakan nama-Mu, selain kami rindu meninggikan Engkau pagi hari ini Tuhan. Itu sebabnya pagi ini kuduskan setiap kami, sucikan kami, baik kami jemaat-Mu, seluruh pelayan-pelayan yang melayani pagi ini. Biar pengurapan Allah turun atas kami Tuhan, supaya ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Ibadah di mana kami rasakan lawatan Allah bekerja buat kami, dan itu membuat kami semakin sungguh-sungguh, kami semakin serius dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan yang akan menghalangi jalannya ibadah pagi hari ini, pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepadamu, kami tundukkan di bawah kuasa kasih Kristus, supaya pagi hari ini kemenangan Allah boleh menjadi bagian kami. Seluruh sarana prasarana kami, ruangan ibadah ini Allah kuduskan, supaya kami boleh menikmati hadirat-Mu. Jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, Tuhan tolong tibakan mereka dengan segala selamat, supaya sama-sama kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Karena ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami semakin hari semakin bertambah di dalam Tuhan, kami semakin maju di dalam Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni segala dosa, kekurangan, kesalahan kami, dan kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat serta kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pagi hari ini kita lagi ada di rumah Tuhan untuk kita memuji, untuk kita memuliakan nama Tuhan, karena Dia sudah begitu baik buat saudara dan saya. Haleluya. Dengan waktu yang singkat ini, mari kita fokuskan hati kita untuk kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau berglori, kita mau bersuka-suka di dalam kita memuji dan memuliakan Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kesenangan sorga ada dalam hatiku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kesenangan sorga ada dalam hatiku. Kesenangan sorga Tuhan berikan padaku. Kesenangan sorga yang tidak akan layu. Senang, senang, senang selalu. Kesenangan sorga ada dalam hatiku. Kesenangan sorga Tuhan berikan padaku. Kesenangan sorga yang tidak akan layu. Senang, senang, senang selalu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kesenangan sorga Tuhan berikan padaku. Kesenangan sorga yang tidak akan layu. Senang, senang, senang selalu. Kesenangan sorga. Haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Amin. Glory. Haleluya. Kesenangan sorga yang tidak akan layu. Senang, senang, kesenangan sorga. Haleluya. Amin. Glory. Haleluya. Kesenangan sorga Tuhan berikan padaku. Kesenangan sorga yang tidak akan layu.
selalu. Kesukaanku hanya Yesus sajalah. Amin, haleluya. Puji Tuhan, amin. Ya penolong jiwaku, kesukaanku, ya ampuni dosaku. Kesukaan dari Tuhan, kekuatan, haleluya. Kesukaanku hanya Yesus sajalah. Kesukaanku, amin, glory, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, amin, haleluya. Dosaku, kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, amin. Kesukaanku, haleluya, hanya Yesus sajalah, haleluya. Kesukaanku, ya penolong jiwaku. Kesukaanku, ya ampuni dosaku. Kesukaan dari Tuhan, kekuatan, haleluya. Kesukaan, amin, haleluya. Glory, haleluya. Sajalah kesukaanku, ya penolong jiwaku. Kesukaanku, ya ampuni dosaku. Kesukaan dari Tuhan, kekuatan, haleluya. Kesukaan, amin, glory, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, amin, glory, haleluya. Haleluya Yesus, glory, haleluya. Kesukaanku, ya ampuni dosaku. Kesukaan dari Tuhan, kekuatan. Sekali lagi, kesukaan, amin, glory, haleluya Yesus, amin, haleluya. Kesukaanku, ya penolong jiwaku, amin, glory, haleluya. Haleluya, ya ampuni dosaku. Kesukaan dari Tuhan, kekuatan. Sekali lagi, kesukaan, amin. Kesukaanku hanya Yesus sajalah. Kesukaanku, ya penolong jiwaku. Kesukaanku, ya ampuni dosaku. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, kekuatan. Kesukaan, kesukaan dari Tuhan, kekuatanku. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Jangan biarkan firman Tuhan itu berlalu dengan sia-sia. Tapi mari kita masukkan di dalam hati kita untuk jadi berkat. Biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan dan ditinggikan. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Hati susah dihiburkan, nama Yesus yang indah, yang ku cinta, itu nama yang indah. Haleluya Yesus. Itu nama yang indah,
haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Diusirnya hati susah, dihiburnya oh nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, haleluya. Itu nama, amin. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Itu nama yang indah, haleluya. Glory, haleluya Yesus, amin. Nama Yesus, itu nama yang indah dari surga. Bang ragu diusirnya hati susah. Amin, haleluya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, haleluya Yesus. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Timbang ragu diusirnya. Haleluya. Dengan kasih Kristus nanti Pak Jasper akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Nama Yesus yang ku puja. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih-Mu kami ada pada pagi hari ini. Hari-hari, waktu-waktu yang kami jalani bersama dengan Tuhan, kami mendapat kuat baru selalu. Kemenangan demi kemenangan menjadi bahagian bagi kami ya Tuhan. Kami yang berharap kepadamu, kami yang percaya dan menaruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, kemenangan akan terus menjadi milik kami Tuhan. Terima kasih buat waktu ini ya Tuhan. Dan kami perlu firman-Mu, kami butuh kebenaran-Mu, dan itu akan menguatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu bagi kami, sehingga firman itu sungguh-sungguh menjadi tonggak dalam hidup kami, menjadi pegangan dalam hidup kami, dan kami akan tetap terus ada dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu dan kami akan memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian Nama Yesus Heranlah. Haleluya. Amin. Haleluya. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Amin. Haleluya. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Amin. Nama Yesus, nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya
Cintanya, oh heranlah, kuasanya, oh heranlah, heran lebih dari nama Yesus, heranlah, nama Yesus, heranlah, cintanya, oh heranlah, kuasanya, oh heranlah, heran lebih dari semua. Amin, haleluya. Nama Yesus, heranlah, cintanya, oh heranlah, kuasanya, oh heranlah, heran lebih dari semua. Nama Yesus, heranlah, nama Yesus, heranlah, haleluya, puji Tuhan, oh heranlah, kuasanya, oh heranlah, heran. Sekali lagi, nama Yesus, heranlah, nama Yesus, heranlah, oh heran. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, selamat pagi, salam buat kita semua. Selamat beribadah dan menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Pujian yang awal kita naikkan, kesukaan surga yang tidak akan layu, kesukaan yang tidak terganggu oleh apapun yang kita alami dalam hidup ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita mau tetap dalam Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, kita mau setia ikut Tuhan, kita terus setia beribadah dan layani Tuhan. Ada satu kebahagiaan tersendiri dalam hidup kita ketika kita melayani Tuhan, ketika kita tahu bahwa kita bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Itu sebabnya saudara, waktu yang tidak terlalu banyak, biarlah kita gunakan untuk melayani Tuhan. Beberapa hari lalu, pada waktu mengunjungi teman yang dipanggil Tuhan, ketemu dengan Bapak Gembala Pendeta Hamande, satu kalimat yang dia katakan dengan suara yang kuat sekali, dia katakan, saya sangat percaya Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Itu kalimat yang diucapkan dengan sangat kuat sekali. Sebelumnya kami harus pasang telinga baik-baik sebab dia suaranya kecil. Tapi waktu dia sampaikan ini, rupanya saudara-saudara memang itulah kerinduan hatinya untuk ketemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, waktunya tidak lama. Mari kita mau pergunakan waktu yang ada. Hidup kita yang masih diberikan oleh Tuhan. Kita mau melayani Tuhan. Ada sukacita, ada kebahagiaan tersendiri kalau kita tahu bahwa hidup kita bisa berharga di mata Tuhan. Kita masih di ayat pokok kita 2 Raja-Raja 8 ayat 1 dan 2. Allah memisahkan perempuan Sunem dan menyingkirkan dia dengan keluarganya ke tempat yang lain sebelum Israel didatangkan kelaparan selama 7 tahun. Dia begitu istimewa, berharga, dihargai, dihormati oleh Tuhan. Bukan karena apa dan siapa dia, bukan statusnya, bukan karena dia orang kaya, tetapi dari bagaimana dia hidup. Dia hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, dia akan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita sudah belajar banyak dari perempuan Sunem ini, dan pada pagi ini mari kita melihat hal lain yang ada pada perempuan Sunem ini. Dia seorang yang melayani dengan hati hamba. Saudara, kita bisa melayani Tuhan. Tetapi pelayanan seperti apa yang kita kerjakan untuk Tuhan? Dan pada pagi hari ini mari kita belajar bersama dari perempuan Sunem itu. Oleh sebab itu mari kita melihat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat ku perbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya,
berdirilah perempuan itu di pintu. Saudara, ada dua hal yang kita akan lihat bersama-sama. Pertama, Elisa ketika dia mendapat jawaban dari perempuan Sunem bahwa perempuan Sunem ini tidak menginginkan apa-apa, dia sudah merasa puas kalau dia bisa melakukan sesuatu untuk melayani Elisa, itu sudah memberikan kepuasan tersendiri buat dia. Dan dia melayani dengan baik, bahkan dengan terbaik. Dia berlelah-lelah melakukan semua itu untuk Nabi Elisa dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Dia bisa perintahkan hamba-hambanya, tapi dia ambil bagian melayani Nabi Elisa, dan itu sudah yang terbaik yang dia lakukan, saudara-saudara. Tetapi kita melihat di sini pada waktu perempuan ini memberikan jawaban, aku tidak membutuhkan apa-apa, Nabi Elisa tidak merasa puas. Dia bertanya, apa yang dapat kubuat untuk perempuan ini? Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat seorang Nabi Elisa, dia memperhatikan apa yang dikerjakan oleh perempuan Sunem ini. Dia menghargai kelelahan dari perempuan Sunem ini, dari menyambut, mengundang makan, kemudian menyediakan sebuah kamar khusus untuk Nabi Elisa. Itu satu pelayanan yang sangat luar biasa sekali, dan itu diperhatikan oleh Nabi Elisa. Kalau seorang Nabi Elisa memperhatikan apa yang dibuat oleh perempuan Sunem, berarti Tuhan memperhatikan apa yang kita buat. Itu sebabnya saudara, masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan, pergunakan. Jangan tunggu nanti. Nanti belum tentu kita ada waktu. Belum tentu kita punya waktu untuk melayani Tuhan. Pada hari Jumat kemarin atau hari Kamis malam, dengar dua berita duka cita. Yang satu meninggal karena memang sudah dirawat di rumah sakit beberapa waktu lamanya. Tapi seorang teman, informasi yang saya dapatkan, dia bangun dari sofa kemudian terjatuh. Dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit pertama ditolak karena rumah sakit itu khusus untuk menangani pasien COVID. Kemudian cari rumah sakit lain, juga belum dapat, sampai akhirnya dibawa di RSM dan di situ dia sudah dinyatakan meninggal. Waktunya sangat singkat, saudara-saudara. Sehingga waktu dengar berita itu kaget sekali, karena tidak ada berita dia sakit. Karena itu saudara, mari kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita mau melayani Tuhan. Sebab apa yang kita kerjakan untuk Tuhan itu dihargai oleh Tuhan. Kemudian yang kita lihat perempuan Sunem ini, ketika dia dipanggil, ini yang saya mau kita lihat bersama-sama. Dia memberikan respon yang baik. Dia naik ke kamar atas dan berdiri di pintu. Pintu di sini adalah pintu kamar Elisa. Waktu dia dipanggil, dia merespon dengan baik. Dia menghargai kehamba Tuhanan Nabi Elisa. Dan dia berdiri di buka pintu. Nah, saudara-saudara, mungkin kita berpikir apa artinya berdiri muka pintu, tapi ini punya arti yang penting buat kita sekalian. Berdiri muka pintu artinya dia siap melakukan perintah apapun. Dia siap menerima perintah dari Nabi Elisa. Dia seorang yang kaya, saudara-saudara. Orang kaya biasanya suka memberi perintah, tetapi dia ada waktunya memberi perintah, tapi dia ada waktunya juga mau menerima perintah. Dia mau melakukan apapun yang diperlukan oleh Elisa. Nah, saudara-saudara, di sini dia menempatkan diri sebagai seorang dengan hati hamba. Hamba adalah orang yang memberikan seluruh hidupnya melayani tuannya. Orang yang saya boleh katakan sudah mati, dalam artian mati haknya, mati keinginannya, mati perasaannya. Seluruh hidupnya, waktunya, tenaganya, pikirannya, semua tercurah hanya untuk melakukan apa yang bisa dibuat untuk tuannya. Nah, saudara-saudara, kita mau melihat pelayanan seperti apa yang Tuhan mau bagi kita sekalian. Kita bisa melayani karena kita bisa. Kita punya talenta, tetapi pelayanan seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan pada waktu kita masih hidup ini.
Mari kita melihat bersama-sama dalam Keluaran 21 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada Tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Ada ketentuan yang diberlakukan oleh Tuhan. Seorang budak dia bekerja 6 tahun. Nah setelah 6 tahun dia bekerja, dia bebas, dia hidup merdeka. Tetapi kalau budak itu masih ingin terus melayani tuannya atas dasar cinta, maka budak ini harus dibawa ke pintu dan telinganya kemudian ditusuk. Jadi tanda budak yang melayani karena cinta, budak seumur hidup adalah budak yang telinganya sudah berlubang. Jadi setiap orang yang menemui dia, melihat ada lubang di telinganya, maka orang mengerti bahwa dia adalah budak seumur hidup. Budak yang mencurahkan seluruh hidupnya hanya untuk melayani tuannya. Nah saudara-saudara, ada perbedaan. Budak yang melayani 6 tahun dengan budak yang melayani seumur hidup. Sama-sama mereka tahu bahwa mereka tidak punya hak apapun. Mereka sudah mati dalam keinginan dan perasaan. Artinya mereka melayani yang terbaik sekalipun, mereka tidak berhak untuk mendapatkan pujian. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan menunggu untuk mendapatkan pujian. Ketika mereka diperlakukan dengan tidak baik, mereka tidak bisa membesarkan perasaannya, kemudian marah dan kecewa. Itu antara budak yang bekerja 6 tahun dengan bekerja seumur hidup. Tetapi karena yang bekerja 6 tahun, sebentar lagi dia akan merdeka. Jadi saudara-saudara, budak ini dia bekerja, walaupun dia tahu dia harus mengabdikan seluruh hidupnya untuk majikannya. Walaupun dia tidak punya hak apapun atas hidupnya, tetapi dia bekerja dengan terus menahan keinginannya, menahan perasaannya. Beda dengan budak yang melayani seumur hidup. Budak yang melayani atas dasar cinta. Dia memang benar-benar sudah mati keinginannya, sudah mati perasaannya. Dia tidak mencari pujian. Sekalipun dia sudah melakukan yang terbaik dan tidak mendapat pujian, dia tidak peduli dengan semua itu. Sebab dia melayani karena dia cinta kepada tuannya. Dan dia juga tidak peduli ketika dia mungkin mendapat perlakuan yang tidak baik. Dia dimarah dan lain sebagainya. Sudah bekerja dengan baik sekali dari pagi sampai malam, kemudian bukan dapat penghargaan, malah dimarah dan lain sebagainya. Tapi dia tidak besarkan perasaannya. Dia curahkan seluruh hidupnya untuk melayani tuannya, menyenangkan hati tuannya. Nah saudara-saudara, sikap seperti inilah yang dimiliki oleh perempuan Sunem ini. Kalau kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh perempuan Sunem ini, dia melayani dengan tulus, saudara-saudara. Ketika dia mengundang Nabi Elisa makan di rumahnya dan berlanjut dengan undangan kedua, ketiga dan seterusnya. Sampai kemudian dia menyediakan sebuah ruang khusus untuk Nabi Elisa, itu menunjukkan dia melakukan semua itu dengan tulus, dengan senang hati. Tetapi kita masih melihat ada hal yang istimewa pada perempuan Sunem ini. Dia bukan saja melayani karena dia bisa melayani, dia bukan saja melayani karena dia mau melayani, dia bukan saja melayani karena dia punya sesuatu
yang bisa dilakukan untuk melayani Nabi Elisa, yang bisa menopang penginjilan Nabi Elisa, tetapi dia melayani dengan hati hamba, dengan dia berdiri di depan pintu. Ini bukan tidak punya arti apa-apa. Tapi berdiri di depan pintu artinya dia siap menerima perintah, dia siap melakukan apapun yang akan diminta oleh Nabi Elisa. Dia sudah melakukan yang terbaik. Kalau menurut ukuran saya, saudara-saudara, apa yang dikerjakan oleh perempuan Sunem ini, dia sudah lakukan yang terbaik. Tetapi dengan berdiri di depan pintu menunjukkan kerendahan hatinya, menunjukkan bahwa dia memang seorang yang melayani dengan hati hamba. Jadi bukan melayani biasa, bukan karena bisa melayani, tetapi dia melayani dengan hati hamba. Dia siap menerima perintah sekalipun yang memberi perintah kepada dia adalah seorang yang statusnya secara lahiriah itu di bawah dia. Kalau secara rohani, Elisa pemimpin rohani, lebih tinggi kedudukannya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Elisa itu statusnya masih di bawah Nabi Elisa, perempuan Sunem. Tetapi dia bersedia, dia siap untuk melakukan perintah. Menunjukkan dia seorang yang rendah hati. Dia seorang yang memiliki hati hamba. Dan hati hamba seperti inilah yang dicari oleh Tuhan. Saudara, kita bisa melayani Tuhan. Ketika kita berdiri, mungkin kita bisa membuat jemaat ikut terbawa dalam penyembahan kepada Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Tetapi yang dicari Tuhan bukan karena kita bisa, bukan karena kita punya talenta, karunia yang luar biasa di dalam diri kita. Tetapi yang Tuhan cari adalah hati yang seperti hamba ini. Hati yang memang sudah diberikan sepenuhnya untuk Tuhan. Dia mati atas dirinya, mati atas keinginannya, mati atas perasaannya. Kalau kita masih besar dalam keinginan kita ingin dapatkan pujian begitu. Kita ketika tersakiti, ketika kita dilukai, kita kecewa berat. Nah, saudara-saudara, kita belum ada pada posisi hamba yang diinginkan oleh Tuhan. Kita mungkin bisa melayani. Tetapi saudara-saudara, Tuhan di dalam surga melihat semua itu. Itu sebabnya mari kalau Tuhan menghargai perempuan Sunem bukan karena apa yang dia buat, tetapi dia menempatkan diri sebagai hamba. Dia melayani dengan hati hamba. Hati yang memang siap melakukan apapun. Dia sudah melakukan banyak loh untuk Nabi Elisa, untuk penginjilan Nabi Elisa. Tetapi dia rasa itu masih belum cukup. Itu sebabnya dia berdiri di depan pintu, dia siap melakukan apapun. Saudara, hati hamba ini yang Tuhan cari dari kita semua. Saya ingin mengajak kita melihat beberapa contoh dalam firman Tuhan. Pertama, dalam Lukas 7 ayat 2 dan ayat yang ketiga, kita melihat seorang hamba, dia melayani dengan cinta. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Saudara, perhatikan kalimat perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Dihargai di sini artinya dikasihi, disayang, atau artinya hamba ini merupakan kesayangan dari perwira ini. Ada banyak hamba yang bekerja pada perwira ini, tapi hamba ini menjadi hamba kesayangan. Apakah dia membedakan antara hamba yang satu dengan hamba yang lain? Tidak. Tetapi saudara-saudara, hamba ini menjadi hamba kesayangan karena perwira ini memperhatikan bagaimana hamba ini bekerja dari pagi sampai malam, dan dia siap melakukan perintah, dia siap melakukan apapun, dan terlebih dia siap melakukannya dengan hati yang senang gitu. Ya. Ada banyak orang melayani tapi hatinya nggak senang. Ya. Dan itu bisa kelihatan kok saudara-saudara. Dari mukanya bisa kelihatan dia memang lakukan itu dengan hati yang senang atau enggak gitu. Nah, perwira ini memperhatikan
Pada masa itu tidak ada hubungan antara majikan dengan hamba. Hamba itu kelasnya memang di bawah sekali. Dan kalau dia sudah dibeli, seorang majikan dia berkuasa melakukan apapun untuk hambanya. Tidak ada hubungan sama sekali, tapi dia memperhatikan bahwa hamba ini berbeda dengan hamba yang lain. Melakukan semua pekerjaan dengan baik. Yang besar, yang kecil, dilakukan dengan hati yang senang. Tiap-tiap hari, ya happy aja dia melakukan semuanya. Saudara-saudara, pelayanan seperti ini yang dicari oleh Tuhan. Dan mungkin sedang ditunggu oleh Tuhan. Kita sudah melayani Tuhan. Kita mungkin sudah berkorban banyak. Baik waktu, tenaga kita, uang kita untuk Tuhan. Tapi yang Tuhan sedang tunggu barangkali adalah kita lakukan itu memang dengan hati yang penuh sukacita. Penuh dengan gairah dalam hati untuk melayani Tuhan. Dan kita merasa bahwa apa yang kita buat belum cukup. Dan masih kita mau tambah terus. Sampai kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hamba ini dia disayang oleh tuannya. Bukan karena Tuhan ini sangat membeda-bedakan antara hamba satu dengan hamba yang lain. Tapi karena pelayanan dari hamba ini. Dia melayani dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika hamba ini sakit keras dan hampir mati. Nah pada waktu itu dia bisa saja pulangkan hamba ini. Atau suruh hamba-hamba lain kasih keluar dari rumahnya. Biar dia mati begitu saja. Tapi yang kita lihat dalam ayat ini luar biasa perhatiannya. Perwira ini sampai dia menghubungi tua-tua Yahudi. Rupanya sekalipun dia orang Romawi, penguasa yang pada waktu itu memang penguasa itu melakukan hal-hal yang sangat mendekat kepada orang-orang Yahudi. Tapi rupanya perwira ini punya hubungan yang baik dengan orang-orang Yahudi. Juga dengan tua-tua Yahudi. Dia menghubungi tua-tua Yahudi minta tolong untuk sampaikan kepada Yesus supaya bisa menyembuhkan hamba ini. Singkat ceritanya hamba ini disembuhkan. Nah saudara-saudara, seorang perwira. Dia dari bangsa yang lain, tapi begitu memberikan perhatian. Ketika hamba ini dalam keadaan sakit, itu tidak dibiarkan begitu saja. Tapi dia sendiri mau bersusah payah untuk menolong hamba ini. Sampai hamba ini disembuhkan. Karena apa? Karena hamba ini dia melayani dengan cinta. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita mau tingkatkan pelayanan kita. Kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi mari kita tingkatkan pelayanan kita. Kita layani Tuhan dengan cinta. Ya, dasarnya memang benar-benar cinta. Kita cinta Tuhan. Sehingga ketika kita cinta Tuhan, kita mendapatkan apapun dalam melayani Tuhan, itu tidak akan menghentikan kita. Bukan karena hal kecil kemudian kita berhenti melayani Tuhan. Bukan karena kita tidak dihargai, kita berhenti melayani Tuhan. Bukan karena kita kemudian harus bersinggungan dengan orang lain, kemudian kita berhenti melayani Tuhan. Kita rugi, saudara-saudara. Kalau kita bisa melayani Tuhan, ini merupakan anugerah Tuhan. Ini kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan kita berhenti. Kalau kita sudah mulai melayani Tuhan, tingkatkan terus kualitas pelayanan kita. Semakin meningkat, semakin tingkat. Jangan stuck atau jangan semakin berkurang karena sesuatu yang kita alami. Karena saudara-saudara semua yang kita buat itu dalam perhatian Tuhan. Seorang perwira saja memberikan perhatian untuk hambanya. Dan dia mau bersusah-susah untuk menyembuhkan hambanya ini. Apalagi Tuhan kita di sorga. Dia memperhatikan semua yang kita lakukan. Dia tahu apakah kita melayani karena kita cinta kepada Tuhan. Atau karena kita hanya bisa melayani Tuhan. Dan mari saudara-saudara, kalau kita masih dalam taraf kita melayani Tuhan karena kita bisa, karena kita punya talenta, karena kita punya karunia. Mari kita tingkatkan. Kita mau melayani Tuhan dengan hati hamba. Kita melayani dengan cinta kepada Tuhan. Sehingga ketika apapun yang kita terima di dalam kita melayani Tuhan, itu tidak akan menghentikan kita untuk terus melayani Tuhan sampai di akhir perjalanan hidup kita. Kemudian kita melihat contoh yang kedua dari Onesimus, seorang hamba yang melarikan diri. Dalam Filemon 1 ayat 10-15, demikian firman Tuhan, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku.
dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Onesimus, arti namanya berguna, tetapi dia tidak berguna karena dia sudah melakukan sesuatu yang tidak baik. Dia bekerja pada Filemon, dan di satu kesempatan dia pikir tidak ada orang, dia mencuri harta dari Filemon, kemudian melarikan diri ke kota yang lain. Di sana dia bergaul dengan penjahat-penjahat. Akhirnya dia menjadi penjahat, melakukan berbagai kejahatan sampai suatu waktu dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, dan dia satu ruangan bersama-sama dengan Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, dia tidak bisa dihentikan untuk memberitakan Injil. Sekalipun ada dalam penjara, dia pergunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil kepada Onesimus. Waktu berjalan, Onesimus menerima firman Tuhan, dia menerima Tuhan, dia diselamatkan, dia diubahkan, sehingga dari seorang pencuri dia menjadi seorang yang sangat berharga. Dan Rasul Paulus memberikan garansi kepada Filemon bahwa Onesimus dulu memang tidak berharga, tapi sekarang dia sangat berharga. Rasul Paulus ingin supaya Onesimus tetap melayani dia di dalam penjara, sebab itu sangat menolong dia. Di usia yang sudah lanjut, dengan ada orang yang mendampingi dia, itu sangat menolong dia. Tetapi dia tahu bahwa Onesimus lari dari Filemon, dan itu artinya dia belum selesaikan masa kerjanya. Masa kerja itu 6 tahun, sesudah itu boleh merdeka. Dan belum selesai masa kerja, dia sudah lari karena dia mencuri harta milik dari Filemon. Itu sebabnya Rasul Paulus tulis surat kepada Filemon untuk terima Onesimus kembali. Dan Rasul Paulus memberikan garansi bahwa dia akan menjadi hamba yang baik, bahkan lebih daripada hamba, dia akan menjadi saudara. Artinya hidupnya sudah diubahkan. Dan dia yang tadinya melayani dengan terpaksa, dia melayani dengan punya banyak hal-hal dalam pikirannya. Ketika ada kesempatan, dia mencuri harta milik daripada tuannya. Tapi sekarang hidupnya sudah diubahkan. Tuhan sudah menjamah dia. Dia sudah berubah. Dan Rasul Paulus katakan dia akan berharga. Dia akan menjadi hamba yang baik. Dan dia akan melayani Filemon dengan cinta. Saudara-saudara, seperti tadi dikatakan, waktu kita tidak banyak. Mari pergunakan hidup kita untuk kita melayani Tuhan. Dan dalam melayani Tuhan, mungkin saudara-saudara kita melayani karena kita bisa. Tapi mari kita terus dengan setia melayani Tuhan sampai kita melayani dengan hati hamba. Kita melayani dengan cinta. Kita mau totalitas untuk Tuhan. Apapun yang kita bisa berikan, kita mau berikan untuk Tuhan. Walaupun mungkin kita rasa sudah terlalu banyak. Tetapi saudara, mari kita belajar dari perempuan Shunem ini. Dia sudah melakukan begitu banyak untuk Nabi Elisa. Tapi rasanya itu belum cukup buat dia. Itu sebabnya ketika dia dipanggil, dia bisa saja bilang kepada Gehazi, coba tanya aja kepada Nabi Elisa apa yang dia mau. Tapi saudara-saudara, dia naik ke ruang atas dan berdiri di buka pintu. Artinya dia siap menerima perintah. Dia melayani dengan terus ada peningkatan kualitasnya. Dari melayani memang dengan tulus, sampai dia melayani dengan hati hamba. Dia melayani dengan cinta, dan dia mau berikan apapun. Saudara-saudara, kalau Tuhan minta sesuatu dari kita, apakah kita mau memberi untuk Tuhan? Seperti Abraham ketika Tuhan minta sesuatu yang sangat-sangat berharga. Buat kita mungkin harta itu berharga,
Tapi Tuhan minta bukan hartanya Abraham. Tuhan minta supaya Ishak dipersembahkan. Dan dia sebagai hamba yang memang sangat mengasihi Tuhan, dikatakan, Tuhan, aku siap melakukan apapun yang engkau minta. Walaupun dia nggak tahu apa yang Tuhan minta, tapi dia katakan, aku siap melakukan semuanya. Dan ketika Tuhan katakan persembahkan Ishak, dia lakukan dengan penuh ketaatan. Dan Tuhan sediakan gantinya. Saudara-saudara, mari pergunakan kesempatan yang ada untuk terus melayani Tuhan. Ayat terakhir, Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia seorang yang mempunyai kualitas yang hebat sekali, punya pengetahuan Taurat yang sangat banyak sekali, sebab dia salah seorang Farisi. Waktu dia melayani Tuhan, dia tidak mencari kesukaan manusia, dia tidak berusaha untuk menyenangkan hati manusia, tapi dia mau menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan kalau aku masih mau berkenan kepada manusia, artinya kalau dia sampaikan firman Tuhan, pilih-pilih, jangan sampai nanti ini tersinggung ini orang. Tapi dia sampaikan apa yang memang Tuhan mau. Dia hanya mau berkenan kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini, kalau aku masih mau berkenan kepada manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Hamba yang melayani totalitas untuk Tuhan. Dan saudara, kalau kita melihat perjalanan hidup Rasul Paulus, sudah dia terima Tuhan. Dia melayani sampai akhir hidupnya. Dan dia memberikan pernyataan, yang kuinginkan adalah mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Dia mau selesaikan, dia tidak mau berhenti di tengah perjalanan. Sekalipun di dalam melayani Tuhan banyak pengalaman-pengalaman yang dia terima. Kalau pengalaman yang menyenangkan, ya puji Tuhan. Tapi dia tulis satu daftar pengalaman yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Tapi itu tidak menghentikan dia untuk melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan sampai selesai tugasnya. Saudara, tugas kita akan selesai pada waktu Tuhan katakan, sudah waktu kita untuk kembali kepada Tuhan. Berarti sekarang belum selesai. Mari apa yang kita sudah mulai, kita tingkatkan terus. Kalau selama ini kita melayani Tuhan, ya karena kita bisa. Karena kita dapat tugas. Tapi mari kita melayani Tuhan dengan cinta. Kita berikan hidup kita. Katakan, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saya mau berikan apapun yang bisa saya berikan. Walaupun mungkin itu di luar kemampuan kita. Tapi Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Saudara mau melayani Tuhan? Haleluya. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyanyikan sebuah pujian. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakinya. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu. Mari saudara kita sama-sama berdiri. Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Kita ulangi lagi dari awal, seperti wanita
mengurapi Tuhan, mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Dari awal biar singer saja menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti wanita mengurapi, Ya Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. menangis di bawah Haleluya. kakimu. Biarlah kami duduk di bawah kakimu dengan hati yang hancur, Tuhan. Demikian Mau memberi yang terbaik untuk Engkau dari hidup kami. Haleluya, haleluya, Yesus, Engkau haleluya. Haleluya. Berikan kepada kami hati hamba, hati yang melayani dengan cinta. Haleluya. Kalau kami melayani dengan cinta, kami tidak akan dikalahkan oleh apapun, ya Tuhan. Kalau kami melayani dengan cinta, kami akan melayani terus sampai di akhir hidup kami. Kami mau tetap setia melayani-Mu, Tuhan. Karena apa yang Tuhan sudah buat bagi kami tidak akan terbalaskan, ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Tuhan, pada pagi hari ini Engkau berbicara kepada setiap hati kami, supaya Tuhan kami menetapkan dan ambil satu keputusan. Kami pergunakan waktu yang Tuhan beri untuk terus setia dan melayani Tuhan dengan penuh cinta. Haleluya. Mari sama-sama katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Haleluya. Kami semua mau tetap setia menanti janji-Mu, Tuhan. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan buat kami. Karena itu kami terus memandang kepada-Mu. Kami terus mau dengan setia melayani Tuhan. Haleluya. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku
tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Saudara yang dikasih Tuhan, sejauh ini kasih Tuhan sudah begitu luar biasa dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan kita alami tiap-tiap hari. Sampai hari ini, sekalipun melewati begitu banyak kesulitan dalam hidup ini, kita melihat pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib. Dia sudah mengerjakan terlalu banyak buat kita. Tapi apa balas kita untuk Tuhan? Apa yang sudah kita buat untuk Tuhan? Dan apa yang bisa menghentikan kita untuk terus melayani Tuhan? Semua yang kita alami itu merupakan bagian dari proses untuk kita semakin sempurna, supaya kita semakin menjadi umat yang berkualitas di dalam melayani Tuhan. Itu sebabnya dalam kita melayani Tuhan, ketika kita menemukan banyak hal, tetap saja melayani Tuhan. Karena dasar kita adalah karena kita cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kita tidak akan mundur oleh apapun. Kita mau terus melayani Tuhan. Kita terus mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sudah beri yang baik untuk Tuhan, tapi terus beri yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Biarlah sampai akhir menutup mata, kita tetap setia untuk menerima janji Tuhan. Haleluya. Kalau kita hanya sebatas menjadi anak Tuhan, bahkan menjadi anak Tuhan yang setia, saudara, itu belum cukup. Mari tambah. Kalau kita belum tahu apa yang harus kita buat, tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang saya bisa buat untuk Tuhan? Saya mau Tuhan, melayani Tuhan. Tapi bukan melayani karena saya bisa, tetapi saya mau melayani Tuhan karena saya cinta kepada Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kita melayani sampai di akhir hidup kita. Kita akan terus melayani dengan setia. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Seperti wanita mengurapi Tuhan. Saya undang para penyemangat kudus untuk maju ke depan, melayani jemaat dengan roti dan anggur. Seperti wanita mengurapi, Menangis di bawah kaki, datang dengan hati yang hancur, dan dia sudah melakukan satu pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Selama hidupnya dia melakukan begitu banyak hal yang tidak baik, melakukan dosa. Tapi waktu itu dia melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Dia mengurapi kaki Yesus dengan hati yang hancur. Mari bawa hidup kita. Katakan, Tuhan, ini hidupku Tuhan. Pakai aku menjadi alat-Mu, baik di dalam sesama anak Tuhan maupun keluar kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Pakai hidupku ya Tuhan. mau mengasihi. Yesus, Engkau baik. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan, sampai akhir menutup mata, Ku akan tetap setia. Haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami mau tetap setia menanti janji-Mu. Ada mahkota yang Tuhan sediakan buat kami. Karena itu Tuhan, kami terus memandang kepada-Mu. Kami terus setia melayani Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mari secara pribadi datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, ini hidupku Tuhan. Apa yang Kau mau aku lakukan dalam hidupku? Seperti perempuan tsunami ini dikatakan, apa yang aku bisa lakukan? Aku siap untuk melakukan apapun yang Kau minta. Haleluya, haleluya. Sampai akhir ku menutup mata. Amin, amin, amin. Haleluya. Oh Tuhan, tolong umat-Mu. Biarlah kami sudah memulai dengan baik dalam Tuhan, memulai dengan iman. Kami mengakhiri dalam iman. Kami tetap setia Tuhan, setia kepadamu, setia melayani Tuhan. Haleluya. 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 Setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai bulan bahkan mahkota kehidupanku. Setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang dapat memberikan kesukaan yang besar dalam hidup kami, kebahagiaan dalam hidup kami, selain kami bisa melayani Tuhan. Kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan yang besar, yang mulia, yang kudus, adalah satu anugerah. Itu sebabnya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami mau melayani Tuhan. Biarlah kami melihat bahwa waktu kami tidak banyak, sehingga kami bisa totalitas melayani Tuhan. Kami sungguh-sungguh segenap hati melayani Tuhan. Dengan melihat kepada Tuhan saja, kami mau melayani dengan cinta ya Tuhan. Dengan cinta kepada Engkau, karena Engkau sudah cinta kami terlebih dahulu. Dan biarlah kami mau cinta Engkau selama-lamanya ya Tuhan. Apapun tidak menghalangi kami untuk terus melayani Tuhan. Dan kami mau pikirkan apa yang bisa kami buat untuk Engkau yang terbaik. Kalau kami sudah memulai sesuatu untuk Engkau, biarlah kami meneruskan sampai kepada akhirnya. Tugas yang Tuhan percayakan, bukan yang dipercayakan oleh seorang hamba Tuhan atau gembala sidang. Tapi Tuhan, tugas yang Kau sudah percayakan kepada kami, kami mau pegang dan kami mau teruskan itu sampai selesai. Karena mahkota kebenaran Tuhan sudah sediakan buat kami. Tuhan tolong supaya kami terus setia melayani Tuhan. Apapun datang, badai, gelombang yang hebat bisa datang di dalam kami melayani Tuhan. Tapi itu tidak menghentikan kami untuk terus melayani Tuhan. Dan biarlah selalu ada dalam hati kami, apa yang dapat ku persembahkan kepada Tuhan untuk membalas segala kebaikan Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, pertanyaan ini selalu ada dalam hati kami. Tiap-tiap hari kami memikirkan apa yang bisa kami buat. Bukan Tuhan selalu bertanya apa yang Tuhan akan berikan kepada kami. Tapi hari-hari ini adalah kesempatan bagi kami. Apa yang bisa kami buat untuk Engkau, itu yang kami mau kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh cinta kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau cinta Engkau selama-lamanya Tuhan. Kami mau cinta Engkau selama-lamanya. Meskipun mungkin
Kami akan mengalami banyak hal. Kami sakit, kami kekurangan, kami gagal dalam pekerjaan barangkali. Kami tidak mau Tuhan, karena itu kami berhenti melayani Tuhan. Kami mau tetap cinta Tuhan. Kami mau cinta Tuhan selama-lamanya. Haleluya Yesus. Inilah hidup kami Tuhan, pakai kami semua ya Tuhan. Dengan talenta yang ada. Kalau kami sudah melayani Tuhan, biarlah kami terus melayani dan terus meningkat kualitas pelayanan kami Tuhan. Sampai kami melayani dengan hati hamba, sebab ini yang Tuhan cari ya Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan melihat ya Tuhan. Bukan apa yang kami kerjakan, karena firman-Mu katakan pada hari itu orang yang sudah melakukan perbuatan mujizat, sudah mengajar dengan baik, sudah bernubuat, datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau, enyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi bukan sesuatu yang hebat yang kami kerjakan yang dihargai oleh Tuhan, tapi apakah kami melakukan kehendak Tuhan? Apakah hidup kami berkenan kepada Tuhan? Kalau hidup kami berkenan kepada Tuhan, maka yang kami buat pun itu berkenan kepada Tuhan. Dan kami mau terus lakukan semua itu sampai dari hidup kami. Pakai kami semua yang ada ya Tuhan. Orang muda, orang tua, yang sudah lama maupun yang masih baru. Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami di dalam setiap hati kami, supaya kami tidak tinggal diam ya Tuhan. Tapi kami yang sudah terima kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kami terus mau melayani Tuhan sampai di akhir hidup kami Tuhan. Kami mau jadi berkat, kami mau jadi terang, kami mau jadi garam bagi dunia ini Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah kami memberikan kehidupan yang baik, contoh hidup yang baik dalam perkataan, perilaku dan perbuatan kami. Kami menjadi berkat ya Tuhan. Haleluya. Untuk menghargai semua apa yang Tuhan sudah buat bagi kami. Engkau mati buat kami karena Engkau cinta kepada kami. Dan biarlah kami yang sudah ditebus oleh Tuhan, kami mau cinta Tuhan sampai selama-lamanya. Di hadapan kami ada perjamuan kudus yang Kau tinggalkan buat kami untuk mengingatkan betapa cinta-Mu begitu besar kepada kami Tuhan, sehingga Engkau datang mengorbankan hidup-Mu bagi kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara-saudara jemaat Tuhan, persiapkan hidup kita untuk terima perjamuan kudus ini, supaya kita layak terima roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Tuhan, dan kita juga layak untuk diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ini hidup kami Tuhan, bersihkan hidup kami. Biarlah Tuhan kami menghargai tubuh dan darah-Mu. Engkau layakkan kami untuk makan tubuh dan darah-Mu, supaya kami dapat kekuatan baru, kekuatan untuk terus berjalan, kekuatan untuk terus meningkatkan pelayanan kami, sampai kami melayani dengan cinta kepada Engkau Tuhan. Pelayanan dengan kasih seumur hidup kami, sampai Engkau Tuhan katakan sudah selesai. Dan kami tahu pada waktu itu kami tidak akan pernah menyesal ya Tuhan. Karena kami sudah dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, kami sudah melayani Tuhan sampai di akhir hidup kami. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sucikan kami semua, sucikan tangan-tangan yang akan melayani jemaat dengan roti dan anggur. Kami semua mau diberkati oleh Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Sadar
masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Mari kita sama-sama berdiri. Sambil pegang roti di tangan kanan kita masing-masing, dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti di tangan kanan kita masing-masing, lambang dari tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, dihancurkan karena kita. Bukan karena dosa dan pelanggaran yang dia buat, tetapi oleh karena kita dia dijadikan berdosa. Dia menggantikan tempat kita, saudara-saudara. Itu karena kasih-Nya yang begitu besar. Oleh sebab itu mari kita terus ingat kasih Tuhan. Dan kalau kita ingat kasih Tuhan, maka kita tidak mau mundur oleh apapun yang kita alami dalam hidup ini. Tidak selamanya hidup ini penuh dengan hal-hal yang menyenangkan. Ketika Tuhan luaskan, kita mengalami masa-masa yang gelap. Tapi biarlah kita ingat cinta Tuhan. Sebab cinta Tuhan itu terus dalam hidup kita, baik waktu senang ataupun waktu susah. Karena itu tetap ingat kepada Dia. Haleluya. Mari kita makan roti dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu dihancurkan karena cinta ya Tuhan. Kalau bukan karena cinta, Engkau punya kekuatan untuk terhindar dari semua itu. Engkau bisa minta kekuatan dari surga untuk membebaskan engkau. Tapi engkau rela naik ke Golgota. Karena engkau melihat banyak manusia perlu diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah lakukan semua yang terbaik. Dan biarlah mengingat semua ini, kami pun mau membawa hidup kami dan beri yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami mau ingat kasih Tuhan, sehingga kami tidak akan mundur oleh apapun. Kami mau tetap dalam Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kami mau ikut Tuhan. Kami setia melayani Tuhan sampai di akhir hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sambil pegang anggur di tangan kanan kita masing-masing, dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur di tangan kanan kita masing-masing, lambang dari darah Yesus yang sudah mengalir di bukit Golgota. Darah yang sudah menyucikan kita, lebih putih dari salju. Haleluya. Darah yang tercurah bukan karena emas dan perak, tapi darah itu yang sudah tercurah yang membebaskan kita, menyelamatkan kita, menyucikan dan menjadikan kita anak-anak Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua apa yang Tuhan sudah buat dan kita mau tetap mengasihi Dia. Haleluya. Mari kita minum dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tubuh yang dihancurkan dan buat darah yang mengalir di bukit Golgota yang sudah mendatangkan keselamatan buat kami, yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Dan nanti setelah akhir hidup ini Tuhan, kami akan terima kekekalan itu dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Kau dalam kemuliaan untuk selama-lamanya. Karena itu Tuhan Yesus, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami dan apa yang sudah kami mulai dalam Tuhan, kami mau terus mempertahankannya Tuhan sampai di akhir hidup kami. Kami mau terus beriman kepada Tuhan, kami mau terus setia kepada Tuhan, dan kami mau terus melayani Tuhan. Kami mau ingat cinta Tuhan, dan Tuhan kami terus memberitakan Tuhan lewat hidup kami, lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami terus memberitakan Tuhan. Dan kami terus Tuhan Yesus hidup dalam perkenanan Engkau Tuhan Yesus. Kami pergunakan waktu kami untuk terus melayani Tuhan dengan segenap hati. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa, kalau ada jemaat Tuhan dalam keadaan sakit, Kuasa-Mu yang ajaib, Kuasa-Mu yang hebat, Kuasa-Mu yang dahsyat, Tuhan lepaskanlah saat ini Tuhan. Lepaskanlah sekarang, alirkan kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Lepaskan kuasa-Mu. Kami terlalu percaya bahwa kuasa itu ada dan terus bekerja dan terus dilimpahkan dengan begitu hebatnya dalam gereja Tuhan pada hari-hari ini. Dan biarlah kami yang terus ada dalam rumah Tuhan, kami menantikan apa yang Engkau janjikan, kami boleh alami. Engkau lepaskan kuasa-Mu yang dahsyat itu Tuhan, lepaskan sekarang. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, orang-orang sakit disembuhkan Tuhan. Apapun sakit itu Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau memang Engkau masih memberikan kami waktu untuk hidup, maka sakit apapun Engkau sanggup sembuhkan, supaya hidup kami boleh berguna untuk melakukan apa yang baik, yang menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan lewat perjamuan kudus ini Tuhan. Kekuatan baru Tuhan tambahkan kepada kami terus berjalan dari hari ke hari. Kami mendaki bukit kemuliaan sampai kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita nyanyikan pujian Saya Cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan senang hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta juru selamat Yesus, cintaku juga, amin. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan senang
hati jiwa. Saya cinta Tuhanku, 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 saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku, 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 saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku, 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 saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Puji Tuhan, waktu selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Sudah mau cinta Tuhan terus? Mari kita semua mau cinta Tuhan sampai selama-lamanya, sampai akhir menutup mata. Artinya sampai akhir hidup kita. Kita mau terus cinta Tuhan, kita mau setia terus. Haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, diinformasikan kepada saudara-saudara bahwa minggu lalu kita sudah mendoakan Bapak Effendi untuk kesembuhannya. Tapi hari Kamis malam ada berita bahwa beliau sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Dan pada hari ini acara pemakaman diadakan di Rumah Duka Abadi jam 9. Jam 10 akan berangkat menuju ke San Diego. Bagi jemaat yang mau ikut, nanti selesai ibadah kita akan sama-sama langsung ke pemakaman. Kita hadiri acara itu, kita tunjukkan bahwa kita juga mengasihi mereka. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan Allah kami di sorga, terima kasih untuk 1 jam lebih ini kami ada di rumah Tuhan. Kami bersuka cita dalam memuji, menyembah-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau ada dalam rumah-Mu ketika kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Seberapa besar kami membuka hati, kami mengalami jamahan-Mu. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ada sesuatu yang Tuhan ubahkan, ada sesuatu yang Tuhan pulihkan, ada sesuatu yang Tuhan alirkan dalam hidup kami. Sehingga kami dapat kekuatan yang baru untuk kami terus mengikut Tuhan. Kami akan terus setia, kami akan terus mengasihi Tuhan sampai di akhir perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan-Mu di tengah-tengah kami. Sekalipun kami tidak nampak Engkau dengan mata jasmani kami, tapi Engkau ada di sini. Engkau ada melewati setiap pribadi Tuhan. Apapun keadaan kami waktu kami datang, dengan persoalan, dengan keperluan yang mungkin begitu besar yang kami tidak bisa selesaikan. Tapi ketika kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ada janji Tuhan, semua yang kami perlu Engkau mengadakannya ya Tuhan Yesus. Engkau buka pintu surga dan berkati umat-Mu Tuhan. Berkati dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Biarlah mereka melihat hari-hari ini Tuhan banyak hal yang heran, yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Sehingga Tuhan dengan semua yang dialami secara pribadi, bukan tahu Tuhan itu baik, tapi mengalami Tuhan itu baik dalam hidup ini. Di masa-masa sulit sekalipun, biarlah Tuhan Engkau justru makin nyata buat kami. Kami alami bahwa Engkau memang sungguh baik dan Engkau mengasihi kami. Itu sebabnya kami akan terus melekat kepadamu. Apapun yang kami alami tidak akan menghalangi kami untuk terus Tuhan Yesus mengasihi Engkau sampai di akhir perjalanan hidup kami. Kami mau tetap setia, karena mahkota kebenaran Tuhan sudah sediakan buat kami. Dan kami mau setia melayani Tuhan. Haleluya. Berikan kepada kami semua hati hamba, hati yang melayani dengan cinta kepadamu Tuhan Yesus.
Semakin dalam kami cinta Tuhan, semakin dalam kami melayani Engkau. Dan kami akan terus berusaha memberi yang terbaik tanpa kami mengharapkan mendapatkan pujian. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau sudah sediakan berkat bagi kami ketika kami melakukan semua dengan ketulusan hati, dengan hati yang cinta sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Engkau melawat setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Engkau menjawab setiap keperluan, apapun persoalan yang sedang dihadapi. Kami percaya bersama dengan Engkau kami menang. Bersama dengan Engkau sepanjang minggu ini kami akan melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Tuhan sediakan dan Tuhan adakan. Supaya dengan mulut kami biarlah kami terus mempermuliakan Engkau. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, biarlah nama Tuhan yang akan dipuji-puji lewat kehidupan kami. Bersama keluarga kami terus memandang kepadamu dan taruhkan seluruh harapan kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namamu. Kami berdoa untuk keluarga yang berduka cita ya Tuhan. Sehubungan dengan Engkau panggil Bapak Effendi pulang ke rumah Bapak di surga. Kuatkan istri, anak-anak, menantu, seluruh keluarga besar. Kuatkan mereka, hiburkan mereka. Biarlah Tuhan pada waktunya mereka mengerti bahwa rencana Tuhan itu indah. Dan apapun yang Tuhan buat itu baik adanya. Tuhan tidak pernah salah dengan semua yang terjadi dalam hidup ini. Walaupun tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Tapi Tuhan, Engkau tidak pernah salah dan Engkau terlalu luar biasa buat kami. Rencanamu terlalu indah. Dan kuatkan mereka Tuhan, kuatkan. Haleluya. Dan Tuhan tolong semua acara pemakaman yang akan dikerjakan di San Diego nanti. Biarlah semua akan berjalan dengan baik. Tuhan tolong selesai semua dengan berjalan dengan baik. Dan seluruh keluarga tetap dalam tangan Tuhan. Untuk mereka terus memandang kepada Tuhan, terus berjalan dalam iman dan setia. Dan setia dan setia sampai dari hidup ini Tuhan. Terima kasih. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani Tuhan. Berkati semua pemberian daripada umat-Mu. Engkau balas sesuai janji firman-Mu. Buka pintu sorga. Dan Engkau limpahkan berkat-berkat jasmani, berkat rohani untuk seluruh umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kekal selama-lamanya. Pada akhirnya saudara-saudara dikasih Tuhan. Marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran, ajaib Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.